Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat semua. Kita umat Islam tentu senantiasa belajar ilmu agama agar nilai keimanan dan ketakwaan kita semakin mantap. Dalam kaitan ini saya ingin mengetengahkan sebuah nasihat Rasulullah SAW yang ketika itu suatu ketika ada sahabatnya yang datang kepada Rasulullah, dan beliau sahabat itu minta nasihat secara ringkas kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi." Jadi itu nasihat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi maknanya, jika kamu berdiri hendak sholat, ya. Jadi jika kamu berdiri tidak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana seakan-akan ini adalah sholat terakhirmu, atau seolah-olah kita akan pergi selamanya. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan sholat, janganlah terburu-buru. Lakukan dengan tumakninah, lakukan dengan khusyuk. Jadi seakan-akan kamu itu sudah tidak akan mampu melaksanakan sholat lagi, usiamu akan segera berakhir. Mungkin kalau sholat zuhur belum tentu bisa melaksanakan sholat asar atau sholat maghrib. Sehingga anggaplah dalam melaksanakan sholat itu betul-betul kita konsentrasi seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir. Jadi itu bisa kita maknai semacam itu. Jadi idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi. Itu nasihat ini sangat baik sekali untuk kita sebagai umat muslim dijadikan pegangan, sehingga kita dalam melaksanakan sholat tidak terburu-buru. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan nasihatnya, wala takallama bi kalami taqtadiru minhu wada. Dan janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan minta maaf karenanya pada esok harinya. Artinya apa? Ketika kita akan melaksanakan suatu perkataan yang akan kita keluarkan dari lisannya, kita harus hati-hati. Jangan asal ngomong, sehingga dikhawatirkan kita esok itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Apa yang kita ucapkan itu setelah keluar di lisan kita mengandung dampak negatif yang harus kita pertanggungjawabkan hingga kita bisa rugi. Karena itu kita harus pandai-pandai menjaga lisan. Bukankah Rasulullah juga di lain kesempatan pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaqul khairat aw liyasmut." Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Jadi lisan ini harus betul-betul kita jaga. Karena apa? Boleh jadi sesuatu yang tidak bisa menembus relung hati. Pukulan hanya sebatas kulit yang sakit, tapi begitu perkataan maka bisa menusuk pada relung hati. Dan ingat, bisa dimaafkan, tidak bisa dilupakan. Ini ciri khas kalau omongan. Jadi yang menyakitkan itu mesti orang gini, iya bisa sepuro tapi aku eling-eling sing loro ati, ngomongnya pedes. Nah, itulah makanya kita harus hati-hati menjaga lisan. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu wazmil yasha mimma fi aidin nas, wazmil yasha mimma fi aidin nas. Dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Jadi kita harus qanaah. Kita harus betul-betul menerima apa yang diberi oleh Allah. Jangan sampai kita berebut iri pada orang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kita harus betul-betul menghargai hak orang lain, dan kita bersyukur kepada Allah, qanaah, tidak boleh iri. Masing-masing orang sudah ada takaran masing-masing. Inilah nasihat Rasulullah yang harus kita pahami sebagai umat muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.